Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anastasia Sofi Mulyani, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan IPA. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai polimer. Teman-teman, siapa di sini yang hari ini sudah bersentuhan dengan plastik? Fakta menarik hari ini, tanpa polimer, kita nggak bisa punya HP, baju olahraga, bahkan lensa kontak. Tapi, ada satu hal yang mengejutkan, polimer juga bisa ditemukan dalam tubuh manusia loh. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas polimer, mulai dari awal hingga akhir, manfaatnya dan juga bahayanya. Jangan lupa saksikan video hingga akhir ya. Istilah polimer berasal dari turunan bahasa Yunani, poli yang berarti banyak dan mer yang berarti unit. Polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari rangkaian berukal molekul-molekul identik yang disebut dengan monomer. Polimer atau polimerisasi dapat terbentuk dari reaksi adisi maupun kondensasi. Pada polimerisasi adisi terjadi pemutusan ikatan rangkap pada monomer, kemudian monomer tersebut saking terikat satu sama lain membentuk kesatuan molekul yang lebih besar. Contoh polimerisasi adisi antara lain pembentukan polietilena dari etena, pembentukan polivinyl klorida dari vinyl klorida, maupun pembentukan poliisoprena dari isoprena. Sedangkan pembentukan polimer dengan reaksi kondensasi terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Pada polimerisasi kondensasi ini, terbentuk pula molekul-molekul kecil seperti H2O, NH3, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa contoh polimerisasi kondensasi, antara lain pembentukan polyester dari dimetil terefluatat plus etilen glikol, kemudian pembentukan nilon dari asam adipat plus heksametilendiamin, kemudian pembentukan bakelit dari fenol plus formaldehid, dan juga pembentukan Kevlar dari 1,4 diaminobenzena plus asam tereftalat. Dari sini kita dapat membayangkan bahwa polimer itu seperti banyak Lego kecil-kecil. Ketika Lego disusun, jadilah sebuah bangunan. Nah, monomer itu seperti Lego yang jika disusun membentuk polimer. Sudah paham kan mengenai polimerisasi dari reaksi adisi maupun kondensasi? Nah, dari sini kalian bisa tebak benda di sekitar ini masuk kategori polimer adisi atau kondensasi. Tulis jawaban di kolom komentar ya. Selanjutnya, di sini ada manfaat polimer di kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat beberapa kategori utama. Dalam bidang industri dan manufaktur, polimer digunakan sebagai plastik untuk kemasan makanan, botol, dan peralatan rumah tangga, karet sintesis untuk ban kendaraan, dan serat sintetis seperti nilon dan polyester untuk pakaian. Selanjutnya, pada bidang kesehatan, polimer digunakan untuk benang jahit pada bedah, kemudian implan medis dan gigi, misalnya seperti silikon untuk prostetik, dan juga lensa kontak dari polimer hidrogel. Selanjutnya, pada bidang elektronik, polimer bisa digunakan sebagai plastik isolator untuk kabel listrik, polimer konduktif untuk layar OLED, dan juga casing gadget yang ringan dan tahan benturan seperti yang kalian gunakan nih. Wah, ternyata selain pemanfaatan polimer, ternyata juga ada masalah polimer loh. Teman-teman tahu tidak jika mikroplastik bisa ditemukan dalam tubuh manusia? Kok bisa ya? Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mm, yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pecahan plastik yang lebih besar, limbah industri, dan serat sintetis dari pakaian. Saat ini, mikroplastik telah ditemukan dalam air minum, makanan laut, garam, bahkan udara yang kita hirup loh, yang berarti hampir tidak ada bagian dari lingkungan kita
yang sepenuhnya bebas dari polusi plastik. Kemudian, apa ya dampaknya bagi tubuh? Meskipun penelitian tentang dampak mikroplastik pada kesehatan manusia masih berlangsung, ada kekhawatiran besar mengenai potensi risikonya. Mikroplastik dapat mengandung zat kimia berbahaya seperti ftalat, bisphenol A, dan logam berat yang dapat mengganggu sistem hormon, menyebabkan peradangan, serta beresiko masuk ke organ tubuh melalui aliran darah. Namun, belum ada kesimpulan pasti mengenai efek jangka panjangnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menunggu sampai dampaknya benar-benar terbukti berbahaya atau mulai bertindak sekarang untuk mencegahnya? Adapun solusi untuk mengurangi mikroplastik seperti menggunakan bioplastik, kurangi plastik sekali pakai, dan daur ulang lebih banyak. Bayangkan jika dunia tanpa polimer. Akankah kita tetap nyaman? Tapi bayangkan juga jika dunia yang penuh plastik tak terurai. Akankah kita akan bertahan? Jadi, polimer itu teman atau musuh? Jawabannya ada di tangan kita. Mari gunakan polimer dengan bijak. Karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jika setiap individu mulai mengurangi konsumsi plastik dan lebih peduli terhadap lingkungan, dampak kumulatifnya bisa sangat signifikan. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat dan mulai sekarang.